Penganut Kristen Protestan di Sulawesi Tenggara pernah jaya pada masa kolonial Belanda. Jumlahnya terus meningkat, 2.609 jiwa pada medio 1930-an, 2.806 jiwa pada akhir 1937, 3.270 jiwa pada akhir 1940. Masih ditambah calon baptis 6.000 jiwa pada masa yang sama. Dikutip majalah Die Opwekker, khusus Kristen berbahasa Belanda. Mencatat jumlah penganut Protestan di seluruh Hindia Belanda sekitar 700.000 orang, sampai 1.000 orang di antaranya adalah orang Eropa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan, mengapa di Sulawesi Tenggara pada masa kolonial Hindia Belanda mengalami perkembangan yang pesat, berbanding terbalik dengan kondisi kekinian di mana penganut Protestan hanya sekitar 1% dari seluruh jumlah penduduk Sulawesi Tenggara. Hal ini diungkapkan Basrin Melamba, sejarawan dari Universitas Halu Uleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Kristen Protestan di Sulawesi Tenggara dibawa oleh Nederlandse Zending Vereniging. Misi Zending atau pekabaran Injil ini dimulai bekerja di sana sejak 1916 hingga runtuhnya negara kolonial di tahun 1942. NSV didirikan di Rotterdam pada 2 Desember 1858 oleh beberapa orang yang kecewa terhadap Nederlande Zending Genootschap. Mereka menganggap NSG telah dirasuki oleh teologi modern. Para pendirinya banyak tinggal di kota Rotterdam, Belanda. Tulis De Van den En dalam sumber-sumber Zending tentang sejarah gereja di Jawa Barat 1858-1963. Semula NSV melakukan siar di Jawa Barat, tetapi kurang berhasil. NSV mengalihkan pekabaran Injil ke Sulawesi. Hendrik van der Cliff, utusan NZV, tiba di Sulawesi Tenggara, dulu Sulawesi Timur, pada 8 Mei 1915. Cliff mendirikan pos-pos guru agama di pedalaman seperti Muwewe, Lambuya, dan Moronene. Dari kampung Muwewe ini, pekabaran Injil menyebar ke seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Mereka fokus melakukan pendekatan bagi masyarakat yang masih beragama asli yang ada di pedalaman Sulawesi Tenggara. NSV melakukan pekabaran Injil melalui pendidikan. Bagi para Zending, pendidikan penting untuk penduduk agar dapat membaca dan menulis.
supaya memahami ajaran Kristen dalam Injil. Pemerintah kolonial mengizinkan NSV mengelola pendidikan di Tolaki dan Moronene, terutama di Kolaka, Kendari, Taubonto, dan Poleang. Salah satu yang paling efektif mengkristenkan orang yang melalui pendidikan. Mereka mau naik status. Kok selain itu juga dukungan para elit lokal di Sulawesi Tenggara. Kemampuan agensi para pendeta mendekati para bangsawan berhasil mereka tidak mendapat tantangan. Kalau bangsawan bilang jangan diganggu, ya dipatuhi. Bahkan anak mereka dikasih masuk. Di sana ada juga bangsawan Islam yang anaknya masuk Kristen. Jadi dalam satu rumah ada dua iman, Kristen dan Islam. Mereka melakukan konversi agama, ujar Basrin. Guna menunjang pembelajaran, Cliff menyusun buku bagi sekolah dasar dalam bahasa Tolaki berjudul Surah Pombasaa dan Salah Salama Jalan Keselamatan, berisi bagian-bagian dari Alkitab. Hingga 31 Juli 1941, ada 60 sekolah dasar negeri berbahasa lokal untuk kelas 1 sampai kelas 3 dengan jumlah siswa mencapai 7.078 anak. 10 sekolah dasar swasta dengan subsidi pemerintah memiliki 598 siswa dan 74 sekolah swasta berbahasa Belanda memiliki murid 8.335 anak. Data tersebut sudah mencakup sekolah-sekolah yang dikelola oleh Sending Protestan di Sulawesi Tenggara menurut Basrin. Pemberian izin kepada NCV juga dilandasi cara berpikir praktis. Pemerintah berharap penduduk yang sudah bertautan dengan Sending atau bersekolah di sekolah-sekolah Sending akan dapat menurut dan tunduk kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah runtuhnya kolonial Belanda pada 1942 dan Jepang masuk, Sending di Sulawesi Tenggara mengalami kemunduran. Basrin mengungkapkan tentara Jepang membunuh banyak jemaat dan merusak gereja. Keadaan tersebut berlanjut pasca kemerdekaan, terutama masa DITI, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, yang melanda sebagian besar Sulawesi, termasuk Sulawesi Tenggara. Gerakan ini mengusung pendirian negara Islam yang berdampak buruk pada kehidupan sosial warga Kristen Sulawesi Tenggara.